warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marca Dwi Prihandini dengan NIM 220210101014 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai pemenuhan tugas mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan kelas 63. Selamat menonton! Sebelumnya, apa teman-teman sudah tahu apa itu pengertian dari wawasan Nusantara? Istilah wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan juga penglihatan. Istilah wawasan berarti cara pandang, cara melihat, maupun cara meninjau. Lalu, apa sih pengertian dari Nusantara itu? Nah, Nusantara merupakan suatu istilah yang terdiri dari dua kata, yakni Nusa dan juga Antara. Nusa berarti pulau-pulau atau kepulauan, sedangkan Antara berarti diapit oleh dua hal. Dua hal yang dimaksud adalah dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi, Nusantara itu merupakan kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Hindia. Nah, berdasarkan pengertian modern, selanjutnya, kata Nusantara itu digunakan sebagai penyebutan nama Indonesia. Nah, Nusantara itu biasanya merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia yang mana terdiri dari rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan benua Australia dan juga termasuk semenanjung Malaya. Nusantara itu juga dapat diartikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Atau dengan kata lain, cara pandang dan sikap kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lantas, apa hakikat dari wawasan Nusantara? Nah, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional yang juga dapat diartikan sebagai cara pandang yang utuh atau menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga dan aparat negara itu harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional, bangsa, dan negara Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan kebijakan, perbuatan, keputusan, dan juga tindakan bagi penyelenggaraan negara dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari penggolongannya, yaitu yang pertama, landasan visional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang kedua, geopolitik nasional. Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Lalu, terdapat beberapa perbandingan nih antara geopolitik Indonesia atau geopolitik nasional dan juga geopolitik barat. Lantas, apa sih perbedaannya? Mari kita bahas. Yang pertama, geopolitik barat menurut F. Frazel, R. Kjellén, dan juga K. Haushofer, di mana yang pertama, negara itu sebagai organisme. Yang kedua, bangsa dan negara mengikuti hukum alam. Yang ketiga, menerapkan teori ekspansi wilayah. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata teknologi. Lalu, geopolitik Indonesia atau yang kita kenal dengan geopolitik nasional yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara merupakan wilayah integrasi nasional yang terkait dengan kawasan regional dan internasional. Yang kedua, cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Yang ketiga, anti ekspansi atau anti penjajahan. Dan yang keempat, seimbang nih antara kekuatan senjata teknologi dan kekuatan senjata sosialnya.
Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Di antaranya, yang pertama nih, kelebihannya. Satu, Indonesia merupakan suatu negara yang strategis di jalur perdagangan dunia. Yang kedua, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia itu melimpah dan beraneka ragam. Yang ketiga, kekayaan dan keindahan laut yang dimiliki Indonesia itu juga sangat beragam dan luas. Tidak jarang juga banyak sekali turis-turis ataupun pendatang yang mengunjungi Indonesia itu kagum akan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk laut ataupun daratannya dan sebagainya. Di samping kelebihan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat pula beberapa hal yang menjadi kekurangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Beberapa hal tersebut diantaranya, satu, banyaknya lokasi rawan penyelundupan. Misalnya saja nih di daerah Papua sana, kita tahu di daerah Papua terdapat kelompok kriminal bersenjata yang sering kali menyandra penduduk Indonesia. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari NKRI, di mana masih ada beberapa kawasan atau beberapa tempat yang membahayakan bagi masyarakat lainnya. Nah, yang kedua, banyaknya kawasan rawan bencana. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia memiliki beberapa kawasan yang kaya akan keindahannya. Nah, akan tetapi hal ini justru dipersalahgunakan oleh beberapa oknum yang malah mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, di mana seringkali beberapa oknum tersebut justru bukannya ikut menjaga keindahan alam, malah memanfaatkan dengan maksud kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, transportasi yang seringkali relatif mahal dan sulit. Nah, mengenai pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah bisa memahami apa itu wawasan Nusantara? Nah, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.